Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah memohon. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Mazmur 127, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Firman Allah berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan tidur sampai jauh malam, dan memakan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu mereka tidur." Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini tentu tidak mengajarkan kepada kita tidak bekerja, kita tidak bertekun, tidak rajin, kemudian pada waktu kita tidur maka Tuhan akan memberkati kita. Dalam bagian yang lain, di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang keempat, firman Allah berkata, "Tangan yang lamban membuat orang menjadi miskin, tetapi tangan yang rajin membuat orang menjadi kaya." Firman Allah tidak bertentangan, tetapi yang diajarkan melalui Mazmur 127 ini, bagaimana prioritas saudara dan saya dalam kehidupan ini. Tentu prioritas kita bukan kita melakukan segala sesuatu dengan tekun, dengan rajin. Prioritas kita bukan bekerja, tetapi prioritas kita di dalam kehidupan ini, bagaimana agar kita mengutamakan Tuhan, kita melakukan perintah-perintah Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan ini, kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ingat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, diajarkan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan." Kita harus memprioritaskan bagaimana dalam hidup ini kita dicintai oleh Tuhan, bagaimana dalam hidup ini Tuhan berkenan atas kehidupan kita, bagaimana dalam kehidupan ini Tuhan mengasihi kita. Sebab jika Tuhan mengasihi saya dan saudara, maka itu cukup bagi saya dan saudara. Kita akan mengalami sukacita, kita akan mengalami damai sejahtera yang melimpah-limpah dalam kehidupan ini. Saya memberikan salah satu contoh bangsa Israel. Mereka ketika mereka taat melakukan perintah-perintah Tuhan, firman Allah berkata selama 40 tahun Tuhan memelihara mereka ketika mereka berada di padang gurun. Ketika mereka tidur, Tuhan memberkati mereka. Ketika mereka bangun, di sekeliling kemah mereka sudah ada yang namanya makanan dari sorga, yaitu roti mana. Dan saya yakin bangsa Israel menjadi bangsa yang diberkati, bangsa yang pintar, karena mereka dipelihara oleh Tuhan. Nenek moyang mereka dipelihara oleh Tuhan, diberi makan selama 40 tahun di padang gurun dengan mana sorga. Dan saya percaya juga ini juga akan dialami oleh kita sebagai umat Tuhan pada zaman ini. Kalau kita juga taat melakukan perintah-perintah Tuhan, kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan ini, maka saya percaya ketika kita tidur, Tuhan akan memberkati kita. Ketika kita bangun besok pagi, kita akan memperoleh kekuatan untuk kita menjalankan tugas dan aktivitas kita, baik sebagai pegawai, demikian juga karyawan, pengusaha, apapun yang kita kerjakan, pasti Tuhan akan berkati. Karena Dia berjanji ketika kita tidur, kita orang yang Dia cintai, Dia memberkati kita. Dia memberkati dengan damai sejahtera, Dia memberkati juga dengan hikmat, kebijaksanaan, Dia juga memberkati juga kita dengan keberuntungan pada waktu kita tidur, sehingga besok hari kita akan menjalani kehidupan ini. Dan tentu ketika kita bekerja dengan rajin, bekerja dengan tekun, memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita, memberikan yang terbaik, kita bekerja, kita berusaha bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik, maka saya percaya kita akan berhasil dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Contohnya yang dialami oleh pemazmur, dan dia diberikan hikmat juga oleh Tuhan dalam kehidupannya. Dia juga berhasil juga memimpin dengan penuh kebijaksanaan, karena dia diberkati oleh Tuhan pada waktu dia tidur, karena dia adalah pribadi yang dicintai oleh Tuhan. Untuk itu, biar melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan, mari kita menjadi pribadi yang dicintai oleh Tuhan.
dengan kita melakukan apa yang menjadi perintahnya. Saya diingatkan akan satu firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dia berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14, dia berkata, kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan. Kita adalah sahabat daripada Yesus kalau kita dalam hidup ini kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan memerintahkan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita melakukan perintah Tuhan ini, maka kita adalah sahabat-sahabat daripada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan pada hari-hari ini. Saya tahu memang pandemi COVID-19 membuat kita terbatas dalam melakukan segala hal. Bahkan di dalam juga beribadah, kita masih dibatasi, kita masih beribadah secara online. Kemudian juga pelayanan-pelayanan banyak yang dilakukan secara online. Demikian juga aktivitas bekerja kita juga dibatasi. Semua dibatasi. Tapi biarlah ini tidak akan menghalangi atau mengurangi cinta kita kepada Tuhan, untuk kita mengasihi lewat berbagai cara. Seperti yang kami lakukan di Bogor, kami membagikan makanan-makanan kepada mereka yang membutuhkan, mereka yang tidur di emper toko, mereka yang berada di jalan-jalan. Kami memberikan berkat kepada mereka, menjadi saluran berkat. Demikian juga saya membagikan juga firman Allah melalui juga media YouTube, media sosial yang lain. Itu bagian yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya lakukan. Saya percaya saudara juga akan melakukan hal yang sama, atau mungkin sudah melakukan seperti yang kami lakukan. Untuk itu saya mendorong kita, jangan sampai semangat kita kendor, jangan sampai kerajinan kita kendor. Ingat, ketika kita melakukan ini, maka yang akan disenangkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan dia akan melihat kita, wah, dia akan sangat mencintai saya dan saudara. Sehingga pada waktu kita tidur, firman Allah berkata, dia memberikan roti, dia memberikan berkat kepada yang dicintainya pada waktu mereka tidur. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Shalom, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Jadilah kepada kami seperti yang kau firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Dan bagi saudara yang sudah diberkati melalui firman Tuhan ini, silakan like, kemudian beri komentar, serta share, dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Simpson Pio Ministry. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini.